Ini dia konsep bocoran terbaru dari iPhone 17R. Layar 7 inci, bodi super tipis cuma 5,5 mm aja. Tapi, coba kita bayangin, kalau layarnya kita gedein 1 inci lagi, terus bodinya kita bikin lebih tipis 1,3 mm, lalu kita ubah jadi layar lipat, selamat, kalian baru aja dapet Oppo Find N5. Serius? Bodi 4,2 mm ini tipis banget, lebih tipis dari kabel charger bawaannya, sebatang pensil, bahkan sebutir pil. Bahkan pas dilipat, ketebalannya cuma beda dikit dari iPhone 16 Pro Max loh. Ini sih gila ya. Dan meskipun setipis ini, Oppo masih berhasil nyelipin modul kamera flagship di belakangnya. Pas dibuka, lipatannya juga hampir nggak kelihatan. Ini mungkin lipatan yang paling samar yang pernah aku lihat di HP lipat. Jadi, HP ini tuh impian banget kan? Tapi, emang beneran seperfect itu? Misalnya soal panas, daya tahan baterainya gimana? Terus, beneran nggak sih HP lipat punya keunggulan dibanding HP biasa? Jangan-jangan malah cuma jadi pajangan doang nih. Nah, ini dia masalah utama dari HP lipat. Sebenarnya kita beli tuh buat apa sih? Kalau buat gaming, ada isu panas. Kalau buat multitasking, barulah masuk akal. Misalnya, pas aku perlu lipat beberapa dokumen sekaligus buat kerja. Fitur split screen di Find N5 bikin semuanya lebih gampang. Tinggal geser-geser, langsung bisa buka dua aplikasi barengan. Dan yang bikin makin keren, Oppo nggak cuma bikin ekosistemnya nyambung ke iPhone, tapi juga ke Mac loh. Bahkan dari luar rumah pun, aku tetap bisa kontrol MacBookku langsung dari HP ini. Kontrolnya persis kayak touchpad di Mac, bisa drag and drop file antar perangkat dengan seamless. Screenshot di HP bisa langsung dilempar ke Mac, dan sebaliknya. Kalau nanti iPhone ngeluarin HP lipat, tapi nggak punya fitur ini, siap-siap aja nih Tim Cook kena kritik habis-habisan. Dan nggak cuman itu, setelah edit dokumen dari jauh, aku bisa langsung seret filenya ke aplikasi di HP buat di-share. Jadi, kalau ada kerjaan mendadak, nggak perlu lagi deh buka laptop. Bahkan, Oppo ngebuat fitur yang bisa convert dokumen dari Mac ke format lain dengan mudah. Apple pasti deg-degan sih lihat ini. Tapi, Find N5 bukan cuman pengganti laptop mini. Ini lebih kayak asisten pribadi. Contohnya, pas kita nyimpen file dan gambar di berbagai aplikasi, nyari satu file aja bisa ribet kan? Tapi, di Find N5 cukup ketik deskripsi filenya aja, bisa langsung ketemu. Bahkan bisa tanya isi dokumennya tanpa harus buka satu-satu. AI-nya juga pintar, pas aku bolak-balik ganti aplikasi, HP ini bakal nanya, mau split screen aja atau enggak? Tinggal klik, langsung terbuka dua aplikasi berbarengan. Lebih perhatian daripada pacar gak sih? Terus soal ketahanan, kita selalu mikirkan HP lipat itu ringkih banget. Tapi ternyata Find N5 punya rating IPX6, IPX8, dan IPX9. Artinya aman dari debu dan air. Mau dibawa mandi sambil nonton drama juga bisa. Dan meskipun super tipis, baterainya tetap gede loh di 5600 mAh. Beratnya juga cuma 229 gram, setara sama iPhone 16 Pro Max. Kalau ngomongin desain, Oppo Find N5 ini jadi salah satu yang paling oke buat HP lipat. Karena HP lipat lain kan kadang aneh gitu ya. Kalau dilipat jadi kayak remote, dibuka jadi kayak kotak. Tapi Find N5 ini beda. Layar luarnya 6,62 inci dengan rasio 20:9, jadi kayak HP biasa. Pas dibuka, layarnya 8,12 inci masih nyaman saat dipakai. Kalau buat kamera, meskipun bodinya super tipis, tetap ada lensa periskop kok. Hasilnya nggak kalah dari flagship biasa. Oppo juga masih jadi brand dengan tone warna kamera yang paling mirip sama iPhone. Kalau dibandingin, menurut kalian yang mana nih yang lebih bagus? Terus buat performa, meskipun pengguna HP lipat jarang buat gaming, Oppo tetap ngasih chipset paling kencang, Snapdragon 8 Elite. Kita coba Antutunya ya, skornya gede banget. Buat gaming, lancar. Cuma ya gitu, HP lipat masih kalah soal baterai dibanding HP biasa. Untungnya, Oppo kasih 80 watt fast charging dan 50 watt wireless charging. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai. Oppo beneran all out banget nih buat Find N5 ini. Buat yang kerja butuh multitasking, ini sih HP lipat yang akhirnya punya alasan buat kita beli ya. Jadi kalau kalian harus ngasih nilai buat Find N5, nilainya berapa nih? Jangan lupa like dan subscribe ya. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.